沈先生，又见面了。 Tuan Shen duduk terbungkus dengan secarik kain, wajahnya basah oleh air mata. Emosinya meledak setelah penyesalan yang membebani hatinya tak lagi dapat ditahan. Lin, meskipun masih merasakan sedikit simpati, menatapnya dingin dan berkata, "Jangan memberontak atau bergerak, rantai di lehermu itu mengalirkan listrik. Jika kau nekat, bisa mati di tempat." Tuan Shen, yang sudah selesai menangis, menenangkan dirinya sejenak sebelum menatap Lin dengan penuh permohonan. "Setidaknya beri aku pakaian," pintanya dengan nada rendah. Lin mendengus, "Untuk apa? Toh, kau sudah menunjukkan wujud aslimu. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, Tuan Shen. Kau sudah bukan manusia lagi di mata kami. Semua bukti dan saksi sudah ada. Apa lagi yang ingin kau sembunyikan?" Meskipun begitu, Tuan Shen tetap meminta air minum dan memohon untuk bertemu Qin Shanhing. Lin, yang tak bisa menahan kemarahannya, berteriak, "Berhenti bermain-main denganku, Tuan Shen." Suaranya menggema di ruangan itu. Namun, Tuan Shen tetap bersikeras meminta pakaian. "Aku malu," ujarnya pelan tapi jelas. Lin menatapnya dengan sinis, "Kalau begitu, mohonlah padaku." Dengan rendah hati, Tuan Shen mengemis permohonan, dan akhirnya Lin mengabulkannya. 动，电死！这地牢就我们俩。 Di tempat lain, Nona Mu dipanggil oleh asistennya. "Nona, Tuan Shen akan segera diinterogasi." Dia akhirnya menyerah dan setuju untuk bekerja sama. Nona Mu bersiap menuju tempat itu, namun tiba-tiba cincin batu yang dikenakannya, sebuah batu fantasi terkutuk, mulai membuatnya merasakan sakit yang menusuk. Batu itu adalah warisan keluarga yang penuh kutukan, dan meskipun menyakitkan, Nona Mu bersikeras tidak akan melepaskannya sebelum berhasil menangkap Tuan Shen dan mencabut kutukan keluarganya. Interogasi pun dimulai dengan dihadiri oleh Nona Mu. Tuan Shen yang telah duduk di kursi berantai tampak tenang, tetapi ada ketegangan dalam udara. "Ada dendam apa sebenarnya antara kita yang membuatmu begitu gigih ingin menangkapku?" tanyanya, menatap tajam ke arah Lin. Lin tidak berminat untuk berbasa-basi. Dia langsung bertanya, "Makhluk apa kau sebenarnya, Tuan Shen?" Dengan kejujuran yang jarang ditunjukkannya, Tuan Shen menjawab, "Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu adalah kisah keluargaku." Ia bercerita bahwa ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita luar, yang kemudian menjadi ibu tirinya. Meskipun ibunya memiliki anak lain dari pernikahan sebelumnya, nenek Tuan Shen tidak pernah menerima kehadiran mereka. Neneknya mulai curiga ketika melihat ibu tirinya meminum darah di malam hari, menganggapnya sebagai siluman. Neneknya kemudian mengikat ibu tirinya bersama adik tirinya di hadapan seluruh keluarga. Tuan Shen yang sangat menyayangi adiknya memohon agar neneknya melepaskan mereka, namun permohonannya tak didengar. Ibu tirinya, yang sudah terpojok, meminta agar anaknya dibebaskan, tak apa-apa jika dirinya dihukum. Namun nenek Tuan Shen yang keras kepala tetap membakar mereka hidup-hidup. Ibu tirinya akhirnya menggila dan membunuh beberapa anggota keluarga Shen sebelum akhirnya juga mati. Luka dari kejadian itu telah mengubah hidup Tuan Shen selamanya. Lin menatapnya dengan dingin. "Lalu di mana mereka sekarang?" "Mereka sudah mati," jawab Tuan Shen singkat. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya telah hidup lebih dari 100 tahun, meskipun tubuhnya tampak seperti pria berusia 30-an. 等到伤人的时候，就悔之晚矣。起来，奶奶，杀了你们！ Lin, yang tak percaya, berkata dengan nada sinis, "Kau masih hidup, tapi hidup seperti ini dengan kesunyian." Tuan Shen tersenyum pahit, "Aku bisa hidup sendiri tanpa bantuan siapapun. Tidak seperti kau, Lin. Kau hanya merampas apa yang bukan milikmu." Kata-kata itu memancing emosi Lin. "Kau tidak tahu apa-apa." Lin menangis, emosinya meledak. "Dulu aku mengagumimu, Tuan Shen, tapi sekarang aku hanya merasakan kebencian." Tuan Shen tampak bingung dengan perkataan Lin, tapi dia tak mengerti apa yang menyebabkan perubahan besar itu.
Dengan tangisan yang tertahan, Lin segera pergi dari ruangan itu. Nona MU yang telah menyaksikan sebagian dari percakapan itu juga pergi tanpa berkata sepatah kata pun. 今天的审问到此结束，一会儿给你上正餐。 Sebelum meninggalkan ruangan, Lin memerintahkan Gui Sheng untuk menjaga Tuan Shen dengan ketat. Gui Sheng datang, membawa segelas air untuk Tuan Shen. Saat mereka duduk bersama, Gui Sheng bertanya, "Apakah kau masih ingat aku, Tuan Shen?" Tuan Shen menatapnya. "Tentu saja. Kau yang dulu sangat lincah membunuhku dengan menembak seperti tentara terlatih." Tuan Shen tersenyum tipis, lalu mengejek, bagaimana rasanya sekarang menjadi bawahan Lin dengan gaji sekecil itu. Tuan Shen mencoba menawarkan jika Gui Sheng ingin menikah dan hidup tenang datanglah kepadanya maka dia akan memberikannya pekerjaan. Namun Gui Sheng yang tak ingin berbasa-basi lagi lalu bergegas pergi. Setelah tadi menginterogasi Tuan Shen, Lin lalu berjalan dengan raut sedih dan dia mendatangi tempat teater Danghua. Saat masuk dia melihat dan menikmati suasana itu, lalu dia dihampiri oleh pemain opera yang memberitahukan bahwa teater ini telah selesai dan lampunya akan segera padam. Lin tak peduli dan hanya memberikan uang kepada anak opera itu. Lin lalu menyalakan korek dan dendam ini terungkap, ingatannya seperti kembali ke masa lalu. 东西合作。沈岩，我来伺候你。 Dulu, Lin adalah orang yang sangat menghormati Tuan Shen. Dia bahkan sering diberi uang oleh Tuan Shen untuk membantu hidupnya dan adiknya, Meme. Namun, saat pemberontakan terjadi, semua orang panik dan berlarian, sementara Lin berusaha keras menyelamatkan adiknya yang sekarat. Namun, Tuan Shen yang terjebak dalam amukan tubuhnya yang tak terkendali karena melihat darah di mana-mana, malah meninggalkan mereka begitu saja. Meme meninggal, dan rasa sakit itu membekas dalam hati Lin, menanamkan dendam yang membara. 沈爷，沈爷！沈先生已经帮了我们很多。 Di markas besar Qin Shanhing, suasana terasa tegang saat Nona MU dan Lin melaporkan strategi terbaru mereka. Nona MU mengusulkan bahwa Tuan Shen harus diperiksa menyeluruh. Qin Shanhing menyetujui usul itu tanpa banyak bicara, tetapi begitu Nona MU keluar ruangan, ia mulai termenung. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya, cincin di jari Nona MU. Cincin itu seolah memiliki kekuatan misterius yang bisa membantu menangkap Tuan Shen, dan hal ini membuat Qin Shanhing waspada. Dengan penuh pertimbangan, ia memerintahkan Lin agar berhati-hati terhadap Nona MU, yang baginya terlalu misterius dan mungkin berbahaya. Sementara itu, Tuan Shen perlahan terbangun dari tidurnya. Pandangannya tertuju pada Lin yang duduk di sampingnya, tetapi alih-alih berterima kasih atau menanyakan kondisinya, Tuan Shen hanya tertawa kecil. "Kau benar-benar setia menemaniku, Lin, seperti sedang menjaga hewan peliharaan." Lin tersinggung oleh tawa sinis itu, tapi dia menahan emosinya. Ia merasa ada yang aneh dengan sikap Tuan Shen hari itu, seolah dia sudah menyerah pada nasibnya. "Kau akan diperiksa secara menyeluruh," kata Lin, suaranya dingin. "Mereka akan memeriksa gigi, darah, matamu, segala sesuatu." Tuan Shen menghela napas panjang dan menatap langit-langit. "Sungguh memuakkan. Mereka memperlakukan aku seperti anjing yang dijinakkan. Tapi biarlah jika ini yang harus kuhadapi." Meski nadanya terdengar pasrah, Lin bisa merasakan kekecewaan dan kemarahan yang tersembunyi di balik kata-katanya. "Kenapa wajahmu begitu murung, Lin?" tanya Tuan Shen tiba-tiba. "Ada sesuatu yang tidak kau ceritakan." Lin menoleh sebentar, lalu menjawab dengan singkat, "Ini bukan urusanmu." Dengan cepat, Lin mulai melepaskan ikatan yang menahan Tuan Shen. Nona MU sudah menunggu di luar ruangan dengan tenang. Ketika Tuan Shen muncul, ia berjalan mendekat dan tanpa bicara mulai membukakan kancing bajunya, meraba-raba dadanya untuk merasakan detak jantung yang kuat. Gerakannya terasa sangat terlatih, seakan ia tahu betul apa yang ia cari.
Tuan Shen tidak bereaksi, hanya menatap Nona Mu dengan tatapan tajam penuh pertanyaan, tetapi dia tahu tidak ada gunanya melawan. Setelahnya, Tuan Shen dibawa ke ruang pemeriksaan. Para tenaga ahli menunggu di sana, siap untuk memulai serangkaian tes, termasuk CT scan yang akan memeriksa setiap bagian tubuhnya. Lin mendekatinya dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang, Tuan Shen?" "Sudah seperti binatang buas, siap dibunuh kapan saja." Tuan Shen menatapnya dengan tenang. "Aku sudah terbiasa. Takdirku tak pernah berubah." Lin mengutarakan bahwa Tuan Shen pernah menipunya, meskipun Tuan Shen merasa tak ada interaksi yang cukup intens di antara mereka untuk melakukan hal seperti itu. "Dulu, aku sangat menghormatimu," Lin melanjutkan, "tapi kau mengecewakanku." Setelah Lin pergi, Qin Shanhing menerima laporan kesehatan dari Nona Mu yang menyatakan bahwa Tuan Shen sehat. Namun, Nona Mu yang masih merasa curiga meminta pemeriksaan ulang dengan peralatan lebih canggih di kota Binjiang. Qin Shanhing kemudian memberikan perintah licik kepada Lin. Jika hasil pemeriksaan di Binjiang tidak menemukan sesuatu yang baru, Lin harus membunuh Tuan Shen di tempat. 我习惯了，我不悲哀。你不会有好我看见，如果还是和现在一样，一切正常。 Pada saat yang sama, Nona Jinsue merayakan ulang tahunnya. Di tengah pesta, matanya terus tertuju keluar, berharap Lin akan datang. Namun, Lin hanya menunggu di dalam mobil dan tidak masuk. Pesta itu dipenuhi dengan kepalsuan, dan Jinsue merasa muak. Sekretaris Ding memberikan hadiah dari Lin, namun hati Jinsue tetap hampa. Sampai pesta usai, Jinsue masih berharap Lin akan datang. Wei Lian kemudian datang, mencoba menghibur Jinsue yang terluka hatinya. Setelah Wei Lian pergi, dia dicegat oleh Gui Sheng dan Lin, yang kemudian menculiknya dan mengurungnya di penjara. Sebelum pergi ke Binjiang, Gui Sheng dan Lin berhenti di sebuah kafe untuk minum arak. Gui Sheng merasa keberatan dengan misi ini, namun menyadari bahwa mereka sudah terlalu jauh terlibat. Lin mengakui bahwa hidup mereka sudah terlalu kotor, terlalu banyak nyawa tak bersalah yang dikorbankan. Dan jika kembali ke keluarga Jinsue pun Lin takut Jinsue akan terlibat dengan masalah mereka. 早点让你们团聚，带上他。听你的，不对。生子哥，这次去一点意外，你得在海东随机。 Keesokan paginya, Tuan Shen dikawal ketat oleh Lin dan bawahannya. Banyak orang berkumpul untuk pergi bersama ke Binjiang, menemani Tuan Shen yang akan diperiksa mengenai keanehan yang ada dalam dirinya. Sebelum berangkat, Lin mengancam Tuan Shen bahwa jika ia berani kabur, Wei Lian dan Milan yang telah mereka sekap juga akan dibawa serta ke Binjiang. Lin menegaskan bahwa dia tidak akan ragu membunuh mereka jika Tuan Shen nekat melarikan diri. Saking ketatnya penjagaan, Tuan Shen bahkan ditodongkan senjata sebelum masuk ke dalam mobil. Setelah itu, Lin memberi kode untuk mulai perjalanan. Puluhan tentara berjajar mengiringi perjalanan menuju Binjiang bersama Tuan Shen, Nona Mu, dan Lin. Sebelum berangkat, Tuan Shen meminta agar ia dipertemukan dengan Wei Lian dan Milan yang disandera. Ia sedikit mengancam Lin agar permintaannya dipenuhi. Nona Mu menawarkan solusi bahwa mereka akan mendatangkan Wei Lian dan Milan ketika mereka sudah berada di gerbong kereta. Akhirnya, kesepakatan tercapai. Saat kereta mulai bergerak, Tuan Shen akhirnya bertemu dengan Wei Lian dan Milan di gerbongnya. Milan dan Tuan Shen saling merindukan satu sama lain, mereka bertanya mengenai keadaan masing-masing. Wei Lian, yang penasaran, bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kemana mereka dibawa. Tuan Shen menjelaskan bahwa mereka sedang menuju Binjiang, karena Qin Shanhing dan yang lain telah mengetahui bahwa dirinya bukan manusia biasa. Tuan Shen lalu bertanya di mana gerbong tempat mereka berada. Wei Lian menjawab bahwa mereka ada di gerbong keempat. Namun,
Percakapan itu tidak berlangsung lama karena Lin yang mendengarnya merasa bahwa percakapan lebih lanjut akan berisiko bagi rencana mereka. Lin segera memaksa Wei Lian dan Milan keluar dari gerbong Tuan Shen. Sebelum pergi, Tuan Shen menitipkan Milan kepada Wei Lian. Saat Wei Lian dan Milan melewati gerbong, mereka bertemu dengan Nona Mu. Ada semacam chemistry yang terasa di antara Wei Lian dan Nona Mu, meskipun mereka belum saling mengenal. Wei Lian dengan santai meminta arak yang ada di dekat Nona Mu yang tengah makan. Nona Mu tanpa ragu memberikan arak tersebut kepada Wei Lian. 沈先生，你没事吧？会吃人的。你才是怪物！沈先生从来不会。 Lin yang merasa bangga mulai menyombongkan diri. Akhirnya aku bisa menangkap monster seperti Tuan Shen, ujarnya. Namun, Tuan Shen membalas dengan dingin, kau tidak tahu malu menghalalkan segala cara. Lin mengejeknya dengan berkata, aku kira kau tak punya hati nurani seperti kejadian itu. Lin melanjutkan bahwa ia membawa Milan untuk menguji apakah Milan tulus atau hanya berpura-pura. Ternyata Milan tidak peduli dengan identitasmu, Tuan Shen, katanya. Sementara Wei Lian sepertinya sudah mengetahui siapa dirimu sebenarnya, tetapi dia menjaga rahasiamu dan tidak takut kepadamu. Lin akhirnya bertanya, apakah kau akan menyuapku? Tuan Shen tersenyum dan menjawab, lebih dari itu. Aku akan memberimu banyak uang dan menjadikanmu temanku. Lin, yang tampak mulai ragu, akhirnya pergi dengan perasaan terganggu. Di gerbongnya, Milan mulai bertanya kepada Wei Lian mengapa Qin Shanhing membawa Tuan Shen ke Binjiang. Wei Lian menduga mereka ingin mengungkapkan identitas asli Tuan Shen dengan hasil pemeriksaan yang akurat. Mereka berniat menjatuhkan reputasi Tuan Shen, membuatnya dibenci dan tidak lagi disanjung seperti sekarang. Wei Lian juga berpendapat bahwa mereka mungkin akan membunuh Tuan Shen di Binjiang. Mendengar itu, Milan dengan berani menyatakan, aku akan jadi yang pertama menyelamatkannya. Perjalanan masih panjang, dan hari mulai gelap. Mereka tiba di stasiun Beiju untuk berhenti sejenak. Tuan Shen terus mengamati keadaan sekitar, tampak memikirkan rencana pelarian. Lin datang ke gerbong Tuan Shen dan membuka rantai yang mengikatnya. Sebelum sampai di Binjiang, Tuan Shen menyatakan bahwa ia masih memiliki harga diri. Lin mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa tujuan mereka hanya untuk pemeriksaan, bukan untuk membunuhnya. Namun, Tuan Shen hanya tertawa, kau sangat polos. Sementara itu, di gerbong lain, Nona Mu yang tengah melamun terkejut saat melihat pantulan dirinya di kaca. Wajahnya berubah, separuhnya terlihat hitam seperti monster. Tiba-tiba, ia merasakan seperti ada yang mencekik lehernya, tubuhnya sulit dikendalikan. Beruntung, asistennya datang dan segera memberinya obat penawar. Nona Mu sadar bahwa waktunya semakin sedikit dan kutukan keluarganya harus segera diakhiri. Di gerbong lain, Milan merasa bersalah karena Tuan Shen bisa ditangkap oleh Lin. Namun, Wei Lian mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa ini bukan salah Milan. Di tengah percakapan mereka, Nona Mu dan asistennya datang. Nona Mu tertarik pada Wei Lian dan mengajaknya berbicara empat mata. Namun, Wei Lian menolak, dan Nona Mu pun pergi. Milan bertanya apakah Wei Lian takut pada Nona Mu, tetapi Wei Lian hanya mengatakan bahwa ia merasakan aura jahat dari Nona Mu dan mereka harus berhati-hati. Tuan Shen yang mulai bosan meminta cerutu untuk dinikmati. Namun, Lin tidak punya cerutu, hanya rokok. Aku tak bisa sesantai itu, ujar Lin. Tuan Shen lalu melemparkan rokok itu kembali kepada Lin. Kemudian, Tuan Shen menyarankan agar mereka bermain kartu untuk menghabiskan waktu. Ia bahkan menyebutkan bahwa Wei Lian sangat menyukai permainan kartu. Lin yang bingung, bertanya mengapa ia harus menuruti Tuan Shen. Tuan Shen dengan santai menjawab, karena aku akan mengancammu, tentu saja.
Lin kemudian bertanya siapa yang paling berharga bagi Tuan Shen, Milan atau Wei Lian. Tuan Shen dengan tegas menjawab, Wei Lian. Lin terkejut karena ia mengira Tuan Shen akan menjawab Milan, apalagi mengingat Tuan Shen rela menyerahkan diri demi menyelamatkan Milan. Akhirnya, Lin setuju untuk bermain kartu. 烟头行吗？好，一个人做什么事情就必须要有一个目的。 Wei Lian yang baru saja tertidur, terpaksa bangun karena ajakan Tuan Shen. Saat permainan dimulai, Nona Mu juga ikut bergabung. Mereka bermain sambil mengobrol, membahas berbagai hal, termasuk investasi. Nona Mu sempat menyinggung bahwa ia tertarik untuk berinvestasi di perusahaan media milik Tuan Shen, tetapi Tuan Shen merendah, menyebut bahwa perusahaannya hanya kecil. Milan, yang sedang menguping percakapan, berusaha memahami isyarat dari Tuan Shen. Saat permainan berlangsung, Wei Lian dengan percaya diri menyebut bahwa ia jatuh hati pada Jin Sui, yang ia anggap sempurna. Lin, yang mendengar ini, tersenyum sinis, menandakan kecemburuannya karena ia juga memiliki perasaan pada Jin Sui, namun ia pendam. Permainan terus berlanjut, dan Tuan Shen mulai terganggu oleh cincin batu fantasi yang dikenakan oleh Nona Mu. Nona Mu menyadarinya dan bertanya apakah Tuan Shen penasaran dengan batu itu. Tuan Shen mengakui bahwa ia penasaran, terutama karena batu sekecil itu mampu melawan kekuatannya. Akhirnya, permainan berakhir, dan Nona Mu berpamitan, berjanji akan melanjutkan obrolan mereka di lain waktu. 要归巢，落叶须归根。老刘，品味差，那不知道厉会长品味得有多好。什么遗憾的吗？找到亲人。 Setelah permainan selesai, Wei Lian kembali ke gerbongnya dan bertemu dengan Milan, yang sudah menunggu dengan penuh kewaspadaan. Milan menanyakan tentang Tuan Shen, dan Wei Lian hanya memberikan kertas bekas dari permainan tadi. Milan mencoba memahami bahwa ini adalah isyarat dari Tuan Shen, dan ia yakin bahwa malam nanti mereka akan mencoba melarikan diri. Sementara itu, Tuan Shen mencoba mendesak Lin dengan tawaran uang sebesar 1 juta untuk bekerja sama dengannya. Tuan Shen mengusulkan agar mereka kabur bersama setelah melarikan diri dari Nona Mu dan Qin Shanhing. Ia bahkan menyarankan agar Lin pergi ke luar negeri setelah itu. Namun, Lin tetap menentang ide tersebut meskipun tampak sedikit goyah. Lin mulai minum arak, merenungi tawaran Tuan Shen yang menggoyahkan pikirannya. Nona Mu datang dan duduk di hadapannya. Lin kemudian bertanya tentang pemeriksaan apa yang akan dilakukan terhadap Tuan Shen. Setelah Nona Mu menjelaskan, Lin malah terlihat semakin kesal, menyadari bahwa ini semua akan menjadi seperti neraka bagi Lin. Dalam hatinya, Lin mulai mengingat semua kebaikan Tuan Shen di masa lalu, terutama ketika Tuan Shen memberikan uang kepadanya setelah setiap pertunjukan opera. Lin kini terjebak di persimpangan jalan, antara mengikuti hatinya atau tetap setia pada rencana Qin Shanhing. 特级亚细亚号，诸位可坐过超特级亚细亚号？想到最终竟是这般结果，认为我的命值这个价，你认为呢？ Bagaimana nasib Tuan Shen setelah pertemuan rahasia di gerbong kereta? Mampukah ia membujuk Lin untuk berkhianat atau justru jebakan lebih besar menantinya di Binjiang? Dan apakah Nona Mu akan mengungkap rahasia kelamnya sebelum kutukannya semakin memburuk? Milan bertekad untuk menyelamatkan Tuan Shen, tapi apakah Wei Lian akan tetap setia melindungi rahasia Tuan Shen, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang direncanakannya? Perjalanan menuju Binjiang semakin menegangkan, penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan misteri yang belum terpecahkan. Jangan lewatkan episode selanjutnya yang akan mengungkap lebih banyak plot twist mengejutkan. Apa sebenarnya yang menanti mereka di Binjiang? Pastikan kamu terus mengikuti cerita ini dengan like, share, dan subscribe di channel Moviovi. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu jadi yang pertama tahu saat episode baru rilis. Kita akan mengupas lebih dalam apa yang sebenarnya direncanakan Lin dan Nona Mu. Jangan sampai kelewatan.